Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adistia Melisa ST. Saya guru produktif DPIB dari SMK Negeri 8 Pontianak. Kali ini saya akan berbagi praktik baik kolaborasi implementasi pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran problem based learning untuk pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Latar belakang dilakukannya praktik baik ini yaitu proses pembelajaran di kelas sering berjalan terpisah antar mata pelajaran. Siswa kurang melihat hubungan antara pengetahuan umum, nilai-nilai, dan keterampilan produktif. Pembelajaran dasar-dasar desain pemodelan bangunan seringkali dianggap teoritis oleh siswa. Akibatnya, pembelajaran terasa tidak menyatu dan kurang kontekstual. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan praktek baik ini yaitu siswa SMK perlu menguasai keterampilan produktif sekaligus memiliki pemahaman sains dan sikap spiritual yang kuat. Diperlukan strategi pembelajaran yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, membawa konsep akademis lebih dekat dengan pengalaman nyata siswa. Bagaimana caranya menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa? Untuk mengatasi tantangan tersebut, dilakukanlah praktik baik kolaborasi dengan model pembelajaran problem-based learning, di mana siswa belajar melalui permasalahan nyata, berpikir kritis, dan menemukan solusi bersama. Kolaborasi ini memberikan pengalaman belajar yang utuh dan seimbang. Kolaborasi antara guru produktif DPIB, guru IPAS, dan PAI dilakukan untuk menyatukan perspektif lintas mata pelajaran. Dengan kolaborasi ini, siswa belajar keterampilan desain pemodelan dengan mata pelajaran produktif, memahami konsep ilmiah dan lingkungan pada pelajaran IPAS, sekaligus menanamkan nilai moral dan spiritual pada pelajaran PAI. Alasan memilih model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. PBL menekankan pembelajaran melalui masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan bidang keahlian siswa. PBL memfasilitasi peran masing-masing guru untuk saling melengkapi dalam pembelajaran. Model ini mendorong siswa berpikir kritis, berdiskusi, dan mencari solusi kreatif dengan mempertimbangkan aspek produktif, ilmiah, dan nilai spiritual. Permasalahan pada pelajaran produktif yang menjadi topik pada model problem-based learning adalah bagaimana pengaruh orientasi bangunan rumah terhadap pencahayaan, suhu, dan kenyamanan ruang di dalamnya. Kegiatan pembelajaran yaitu menonton video stimulus, mengidentifikasi orientasi rumah pribadi, diskusi secara berkelompok, menyusun rekomendasi solusi, dan mengumpulkan hasil diskusi. Setelah melakukan doa dan salam pembuka, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik permasalahan pada pembelajaran hari ini. Kemudian saya memberikan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan siswa terhadap topik permasalahan menggunakan salah satu platform interaktif yaitu Wordwall sebagai salah satu pemanfaatan digital. Saya memutar video stimulus tentang pertimbangan memilih arah rumah dan siswa menyimak video, mencatat hal-hal penting, dan bertanya tentang hal-hal atau bagian yang belum mereka pahami. Selain memutar video stimulus tentang pertimbangan arah rumah, saya menjelaskan arah mata angin kepada siswa dan pemahaman lebih dalam terhadap arah mata angin pada arah hadap suatu bangunan dengan menggunakan maket. Hal ini dilakukan agar siswa dapat memahami dengan menumbuhkan kesadaran siswa akan kaitan topik permasalahan dengan keadaan yang ada di dunia nyata. Kalau misalnya nanti di gambar teknik ada namanya koreksi Victoria, koreksi Amerika dan Eropa, ya itu nanti di kalian bagian gambar teknik ada Amerika dan Eropa. Kalau Amerika kita sebut ini depan, ini belakang, ini kanan, ini kiri.
versi Amerika. Kita beranggapan kita ada di sini, ini depan, ini belakang, ini kanan, ini kiri. Jadi gitu. Nah, ini bagian depan. Berarti kalau menghadap, artinya di sini. Ya, kita hadap ini. Berarti bangunan ini hadapnya mana? Kalau dia begini, berarti dia menghadap selatan. Kan ini panahnya. Dia menghadap selatan. Nah, kalau dibilangkan bangunan menghadap timur, berarti ini kan sini. Ini kan gini. Berarti dia di sini. Oh iya, gue tahu. Ini kan panahnya nih. Ini mana? Berarti dia menghadap timur. Nah, itu namanya menghadap. Nih. Ini panah. Ini kan panah nih. Berarti dia timur. Berarti dia di sini. Berarti terbalik. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran inti dalam tahap memahami, kemudian siswa memasuki dalam tahap mengaplikasi. Siswa membentuk kelompok kecil. Dalam kelompok kecil tersebut, siswa melakukan analisa terhadap rumah pribadi salah satu teman kelompok dengan menggunakan panduan pada LKPD yang telah saya berikan. Siswa mencatat arah hadap rumah dan ruang yang dianalisis, yaitu ada 3 ruang utama: kamar tidur pribadi siswa, ruang keluarga, dan ruang tamu. Siswa menganalisis pencahayaan, suhu, dan kenyamanan di setiap ruang tersebut. Saya memfasilitasi diskusi siswa dan bertindak sebagai fasilitator. Siswa menggunakan Google Maps atau aplikasi kompas digital pada gadget mereka untuk menentukan arah hadap rumah pribadi. Ini merupakan salah satu pemanfaatan digital. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran inti pada tahap mengaplikasi, siswa masuk ke dalam tahap merefleksi, di mana siswa secara berkelompok menyusun rekomendasi solusi untuk meningkatkan kenyamanan di setiap ruang pada rumah pribadi salah satu anggota kelompok, berdasarkan hasil analisis orientasi bangunan, pencahayaan, dan suhu. Kegiatan ini dilakukan dengan saling menghargai pendapat, membandingkan ide, dan berbagi pengalaman sehingga proses belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Di sini saya mengaitkan jawaban siswa dengan konsep orientasi bangunan yang benar. Oke ya, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, ini tugas kalian terakhir adalah merefleksikan keadaan kalian tadi dengan keadaan di rumah kalian nanti. Ya, ini setelah menganalisis perubahan apa yang paling penting untuk membuat rumah lebih nyaman. Nih ya, jadi nanti kalian masing-masing merefleksikan ini, ya, apa yang kalian dapatkan tadi di tugas kelompok kalian.